permisalan orang yang dikasih ilmu, kitab suci, dipikulkan ilmu, tapi nggak berhasil nyembuhin dia, nggak berhasil membuat dia dalam hidayat menjadi benar, membuat keluarganya benar, hatinya benar, tabiatnya benar. Ya ibaratnya keledai dipikulin buku berpeti-peti. Apa keledai kalau dipikulin Quran? Oh, keledai hafiz Quran. Enggak. Keledai dipikulin buku. Oh, keledai yang menghafal kutubus sit. Kagak. Pikulin perpustakaan di atas keledai tersebut, tetap keledai. Masya Allah. Ada sirrul mujalasah. Ente duduk sama orang baik harus berubah jadi baik. Hadir majelis baik harus berubah jadi baik. Hadir acara baik harus berubah jadi baik. Nuntut ilmu yang baik intinya harus jadi baik. Nabi Muhammad orang paling dermawan. Paling dermawan di Ramadan. Ketika datang malaikat Jibril kemudian bertadarus Quran bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza laqiyahu Jibril, kalau udah ketemu Jibril udah jumpa dengan Rasulullah, karena Rasulullah ajwad bil khair, lebih dermawan lagi. Lebih dermawan. Girang, senang, lebih dermawan lagi. Menarihil mursalah. Kalau lagi senang, lagi girang, ya habis duduk sama salihin walau girang. Hakadha. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwaakum sadaqah. Kalau kalian berbicara dengan Rasul, mau ketemu Rasul, maka dahulukan bersedekah. Berinfak, bersedekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dermawan, paling dermawan di bulan Ramadan ketika datang malaikat Jibril tadarus Quran. Wala Rasulullah ajwad bil khair min rihil mursalah. Dalam kedermawanannya itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus terus-menerus sallallahu alaihi wasallam. Duduk sama salihin, duduk sama guru, duduk sama syekh setahun, tapi tetap aja tabiat masih busuk. 2 tahun masih busuk, 3 tahun masih bobrok juga, 5 tahun masih bobrok juga, 7 tahun masih bobrok juga, 10 tahun masih bobrok juga. Kenal sama orang soleh 20 tahun masih bobrok juga. Tiap tahun hadir maulid 40 kali, 50 kali, enggak beres-beres. Hati masih belepotan, masih dengki, masih membenci. Udah stadium 4 berat itu. Hakadha. Jangan sampai mati. Orang itu kalau ketemu 1 guru, ketemu 2 guru, enggak berhasil menyembuhkan dia dari penyakit hasadnya, dari penyakit riaknya, dari penyakit ujubnya, dari penyakit sombongnya, kibirnya, enggak menyembuhkan dia dari tabiat buruknya. Tabiat buruk, apa itu tabiat buruk? Masih dikuasai nafsu. Nafsunya kalau lagi marah, udah marah. Lagi obsesi dunia, udah obsesi dunia. Kalau udah benci sama orang, benci. Artinya tuh dia berguru. Ya imma gurunya nggak bisa ngedidik dia, atau emang dianya yang bobrok. Ketemu guru nggak berhasil menyembuhkan dia. 1 guru, 2 guru, 3 guru. Temu orang soleh nggak berhasil sembuh dari penyakit kikirnya, dari penyakit pelitnya. Ya mungkin dia nggak berjodoh dengan kesembuhan, sampai mati sebagai pendengki, mati sebagai orang yang hasud.
Waliyadzubillah min dzalik. Kalau ketemu orang hasud suruh berlindung. Amit-amit. Nauzubillah, nauzubillah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min syarri ghasik idza waqab wa min syarri naffatsat fil 'uqad wa min syarri hasid idza hasad. Kalau hasudnya kambuh, nauzubillah. Amit-amit. Ada. Kesian. Orang yang enggak sembuh dari penyakitnya. Kadang dia mati ninggalin warisan, bukan warisan duit. Warisan qati'atir rahim. Warisannya mutusin silaturahmi. Warisannya kebencian. Warisannya hasad, iri. Ditinggalin. Dia ngedidik keluarganya, ahli warisnya, anak-anaknya, kerabatnya untuk hasad. Hatta sahib-sahib kebagian jatah warisan tersebut. Ada warisannya setan. Ama warisannya Nabi Muhammad al-ilm wal-hilim. Al-ilm wal-hilim was-sabr was-syukur, salamatus sudur. Ada warisannya Nabi. Aina atharil mujalasah, mana bekas duduk sama aulia wa salihin, mana bekasnya duduk sama aulia wa salihin. Ada satu Abu Dzar, dia punya masalah sama Bilal hingga mengeluarkan kata-kata buruk terhadap Bilal. Nabi ngedengar ditegur, dipanggil, ya Abu Dzar, ayyartahu bi ummi, engkau mencela dia dan mencela ibunya dia. Innaka mru'un fika jahiliyah. Dikasih dosis obat buat nyembuhin. Kamu nih ada perangai jahiliyah. Artinya lu masih punya perangai jahiliyah dalam hati lo. Ada racun jahiliyah, ada virus jahiliyah dalam hati kamu. Dikasih tahu begitu, ditegur begitu, dikasih pil oleh Nabi Muhammad, itu menjadi obat buat dia. Akhirnya dia datang kepada Bilal. Ya Bilal, saya minta maaf. Bilang, "Khalas, sudah kan kita cuma udah dimaafkan." Tapi enggak. Nih di hati saya nih masih ada virus jahiliyah, virus kibir. Nganggap diri lebih baik dari engkau. Ini mesti diobatin. Tahu enggak? Diambil obat yang ekstrim. Kamu yang saya anggap rendah sebagai budak Afrika berkulit hitam dan ibumu pun juga demikian, maka orang-orang yang ngelihat kamu tuh bawaannya diskriminatif, merendahkan, maunya menindas. Nah sekarang ini kita orang Arab yang nganggap diri kita mulia, hebat, kita minta kamu, saya minta kamu taruh telapak kaki kamu di pipi saya. Ini saya baring sini, taruh tuh kaki di muka saya. Kenapa? Enggak mau. Enggak, itu obat biar sembuh. Tadi udah disembuhin sama Nabi Muhammad, udah khalas. Cuma saya pengen udah enggak berbalik lagi tuh penyakit lagi. Gitu khalas, telapak kaki kamu taruh di muka saya sini, taruh muka. Telapak kaki. Cuci kaki dulu, enggak. Sama kaki itu kaki, taruh sini, taruh di muka saya, tempelin. Ditiduran di tanah, tempelin di muka saya. Begitu habis ketemu Nabi, mimpi Nabi terus takabur. Lah, ente bukan mimpi Nabi, ente jangan-jangan mimpi iblis. Mimpi Nabi enggak mewariskan takabur, mimpi Nabi mewariskan tawadhu. Ra'aitun Nabi, terus tatakabar, nyombongin diri. Nganggap Anda lebih baik dari fulan, dari ustadz ini, dari pejabat ini, dari orang ini, ana khair minhu. Ente bukan mimpi Nabi, mimpi iblis. Kalau mimpi Nabi enggak begitu. Mimpi Nabi mewariskan sifat yang lain. Seperti siapa namanya, Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Ziarah Nabi bersama pengikutnya 12.000 orang.
Itu sampai di hadapan pusara Nabi Muhammad dia ziarah, dia bilang, ya Rasulullah fi halatil bu'di, dia bilang syair, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tugabbilul arda anni fahiya naibati wa ha daulatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Ya Rasulullah, saat saya jauh saya cuma bisa mengirim ruh untuk mencium tanahmu, dan kini sekarang jasad udah berdekatan sama jasad, tapi saya nggak puas, saya pengen jasad mencium jasad daripada tangan kamu. Ulurkan tanganmu biar bibirku ini menyentuh tanganmu. Itu keluar dari dari pusaranya Nabi Muhammad, dari hujrahnya Nabi, keluar tangan, begitu dipegang oleh Ahmad Ar-Rifai, dicium. Subhanallah. Karamat al-awliya wal anbiya hidup dalam kuburannya, yusallun. Disaksikan 12.000 orang. Udah selesai daripada ziarahnya, udah tahu-tahu apa hasil setelah bermimpi Nabi ya Allah? Apa hasilnya? Hasilnya begitu, ini hati ini jangan sampai ada kesombongan, introspeksi diri. Habis ziarah Nabi, habis ketemu Nabi, langsung dia halang orang, nggak ada yang boleh keluar, yang mau keluar dari pintu sini. Semua yang hadir, yang lewat keluar semuanya taruh telapak kakinya di muka saya. Jangan sampai entar satu saat terjangkit kesombongan. Dia baring situ, ayo semuanya. Orang dengar begitu kabur, suruh taruh telapak kakinya di muka gurunya, pada kabur keluar dari pintu-pintu yang lain. Kata itu hasil ketemu Nabi, hasil hadir ziarah. Sama seperti Sayyidina Alwi Al-Ghayur Ibn Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Itu ziarah kepada Nabi Muhammad. Tatkala ziarah Nabi Muhammad, maka beliau ini turun hal hingga beliau tidak menyadari keadaan sekeliling, seolah-olah menyaksikan Rasulullah, terbuka hijabnya menyaksikan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang beliau ziarahi tersebut, beliau bilang, ya Rasulullah, ya Jad, wahai datuku. Dia ngelihat Rasulullah didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar. Ini di saat ziarah Nabi, dia udah nggak sadar sama sekeliling. Bilang, ya Jad, itu dalam munajat, dalam khitab, dalam diskusi yang demikian manis, sampai akhirnya Sayyidina Ali bermanja kepada Nabi Muhammad dan berkata, ya Jad, ma manzilatuna indak, apa sih kedudukan kami di matamu, apa kedudukanku di matamu, apakah saya punya tempat gak di hatimu? Apa kedudukanku, di tempatnya di mana? Kalau saya punya tempat, di mana tempatnya? Maka Rasulullah bilang, wastal'ain ya Alawi, wastal'ain ya Alawi, kamu di tengah mata saya, di dalam mata saya. Terus Nabi balas, wa ma manzilatuna indak ya Alawi, dan apa kedudukan kami bagimu wahai Alawi? Bilang, faugaras ya Jad, faugaras, kamu di atas kepala, kamu di atas kepala. Terus Sayyidina Abu Bakar ikut nimbrung dalam diskusi mereka, bilang, ya Alwi ma ansafta jaddak, wahai Alwi, ente enggak enggak bisa ngimbangin perlakuan kakekmu, ente kurang nggak bisa ngimbangin. Kif nggak bisa ngimbangin? Artinya lu nggak bisa ngebales, nggak sepadan yang Nabi kasih buat ente dengan yang ente kasih buat Nabi. Nabi bilang kamu di dalam matanya. Begitu, kemana dia ngelihat selalu ada kamu. Selalu diperhatikan, mata tempat sensitif. Sedangkan kamu letakkan Nabi di atas kepala kamu. Di atas kepala, ya kadang kan orang meleng bisa aja jatuh. Di atas kepala, di dalam mata sama di atas kepala, mana lebih mahal? Dalam mata tuh udah pasti yang masuk steril, bersih.
Beda. Terus diam Sayyidina Ali, iya betul juga. Habis gimana? Khalas. Ente mesti bikin syukur. Sebab kamu betul-betul dicintai oleh kakekmu. Bagaimana? Tasaddaq. Sedekah. Berapa? 1000 dirham. 1000 dirham itu berapa? Mahal dah. Akhirnya ketika tersadar, itu beliau nggak punya apa-apa. Itu nggak keluar dari masjid tempat ziarah, tiba-tiba seperti kayak ada orang masukin sesuatu ke kantongnya ngasih. Dia buka keluar 1000 dirham persis. Nah ini khalas buat sedekah, ngasih makan orang. Kata habis ketemu Nabi makin dermawan, makin pelit, makin kikir. Ketemu Nabi hasut, ketemu Nabi dengki, iri, kef. Punya ilmu, tapi ilmunya nggak bisa nyembuhin dia dari penyakit kotoran hati, kotoran batin, kotoran jiwa. Punya guru, bertahun-tahun belajar ngaji, nggak berhasil sembuh juga dari penyakit hati. Guru lu orang gagal, apa entinya nggak pandai mengambil dari dia? Mana yang nggak beres? Yang mana yang nggak beres? Nggak berhasil sembuh dari suudzon, nggak berhasil sembuh dari hasad, nggak berhasil sembuh dari hegid, nggak bisa nyembuhin dari riya, nggak bisa nyembuhin dari ujub, atau hatta ngurangin. Kalau enggak ya imma ente cari guru yang lain, wa illa guru ente jangan berharap sama ente biar dia cari murid yang lain, lu nggak pantas jadi muridnya. Bas khalas. Antara dua begitu. Antara dia nggak pantas jadi guru ente atau ente nggak pantas jadi muridnya. Waliyadzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Mathalul ladzina humilu taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Itu permisalan orang yang dikasih ilmu, kitab suci, dipikulkan ilmu, tapi nggak berhasil nyembuhin dia, nggak berhasil membuat dia dalam hidayat menjadi benar, membuat keluarganya benar, hatinya benar, tabiatnya benar. Ya ibaratnya keledai dipikulin buku berpeti-peti. Apa keledai kalau dipikulin Quran? Oh, keledai hafiz Quran. Enggak. Keledai dipikulin buku. Oh, keledai yang menghafal kutubus sit. Kagak. Pikulin perpustakaan di atas keledai tersebut, tetap keledai. Enggak peduli belajar sama guru, enggak peduli nuntut ilmu, enggak peduli apal ini, ya khalas. Keledai. Itu Allah Ta'ala yang bilang. Kalau enggak, man izdada ilman walam yazdad huda. Nuntut ilmu enggak nambah hidayat, hadir majelis enggak nambah hidayat, hadir maulid, hadir pengajian, hadir haul enggak nambah hidayat. Kamathalil himar yahmilu asfara. Waliyadzubillah. Dalam ayat yang lain lagi, famathalhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Pikulin, kasih pekerjaan berat, kasih beban berat, kasih kitab, kasih ini, taruh, tetap aja menjulurkan lidahnya. Enggak dipikulin, tetap aja menjulurkan lidahnya. Tetap aja menjulurkan lidahnya. Jelek. Dipikulin kitab, dipikulin ilmu, duduk sama orang soleh, enggak membuat dia menjadi intelek, enggak membuat dia jadi cendekiawan, enggak membuat dia jadi terpelajar. Sekali preman tetap preman, udah kelas. Sekali penjahat tetap penjahat, sekali pendengki tetap pendengki. Takutnya sampai matinya begitu. Sampai matinya begitu. Waliyadzubillah. Sembuh. Cari obatnya. Orang kalau sakit cari obatnya. Kemana? Ayo pergi deh rumah sakit mana?
Enggak mempan juga rumah sakit mana? Cari dia berobat. Berobat, ayo. Sembuhin diri. Pergi ke luar negeri sono cari dokter. Enggak sembuh, ayo pergi. Pergi berobat Malaysia, Singapura, Amerika, Australia, pergi ke Jerman berobat. Cari obatnya, kejar obatnya. Tapi kalau sakit hati enggak dicari obatnya. Padahal kalau lu mati sama tuh penyakit, bawa tuh penyakit, mampus, sial, rugi, celaka. Sembuhin diri. Uban udah di mana-mana. Begitu. Wa ghalaba launuhu launas sawadi, katanya Gawafi. Syaib. Ubannya udah mengalahkan rambut hitamnya. Istahi, malu. Sembuhin diri. Jangan sampai mati dalam keadaan begitu. Kita semuanya tambah tua. Tambah banyak yang dikeluhin, tambah banyak yang dirasain. Makin kondisi makin menurun, makin menurun, makin menurun. Semuanya. Ada yang turunnya cepat, ada yang turunnya lambat. Tapi semuanya ke arah tenggelam. Ke arah tenggelam matahari. Ke arah huruf, ke arah kematian. Ke arah situ. La ilaha illallah. Aina atharil mujalasah? Mana atharil Quran? طيب اقرأ. وبه لك حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. وبه لك حدثنا. Nggak nyimpen buat besok Nabi. Nggak nyimpen buat besok. Husain bin Ali bilang, punya abah bilang, jangan minta, terus jangan nolak kalau dikasih, terus jangan nyimpen, bagi, anfik, alirin, ngalirin terus. Wala tuki fayuka alaiki. Nabi itu nggak nyimpen buat besok, sallallahu alaihi wasallam. طيب قال وابي لك حدثنا هارون بن موسى بن ابي علقمه المديني قال حدثني ابي عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله ان يؤتيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي فاذا جاءني شيء قضيته فقال عمر يا رسول الله قد عطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه ما لا تقدر عليه فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إجلهلا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشرى لقول الأنصاري ثم قال بهذا أمرت. أيوة. وبيلك حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن أفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بكناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفه حليا وذهبا. وبيلك حدثنا علي بن خشرم وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. Allahumma salli alaihi. Ada satu orang datang kepada Nabi minta sesuatu. Nabi bilang, saya sekarang nggak punya lagi, nggak ada apapun juga. Gini aja deh, ente ambil sesuatu barang, nanti kalau saya punya ini saya yang bayar.
Ya, lu pinjam kepada orang apa begitu yang ente perlukan, ambil, nanti kalau datang saya sesuatu saya yang bayar. Kalau saya punya sesuatu. Saya nomor bilang, ya Rasulullah saya udah kasih dia. Allah nggak maksain kamu sesuatu yang kamu nggak bisa kasih, yang kamu nggak mampu. Maka Nabi nggak suka dengan pendapat Sayyidina Umar yang ini. Kurang suka. Nggak menyetujui. Ada satu orang Ansar bilang, ya Rasulullah anfik wala takhaf min dzil arsy iglala. Ya Rasulullah, infak, kasih. Jangan takut Allah nggak bakalan memberi, jangan takut jadi miskin, jadi susah. Nabi dengar gitu senang, gembira. Hakadza bihadza umirtu. Saya memang disuruh Allah untuk bersikap kayak begini. Sallallahu alaihi wasallam, girang Nabi Muhammad. Ada satu tuh Rubayyi' binti Muawidh bin Afra. Saya datang ke Nabi Muhammad bawain makanan. Ada makanan, ada rutab, ada makanan deh. Saat saya kasih kepada Nabi Muhammad, dibalas sama Nabi, tahu apa? Pas ada harta yang Rasulullah dapat sesuatu, Nabi ngambil satu apa namanya? Mil'akafeh, satu rauk. Ya. Satu rauk apa nih namanya? Telapak tangan tuh diambil, ada emas sama perhiasan, dikasih buat saya, ambil buat ente. Satu rauk. Ente pernah dengar orang dermawan kayak begitu? Ngasih satu rauk apa namanya? Emas sama perhiasan. Nih. Masya Allah. Emas segini. Segini. Ini berapa nih? Nggak nyampe 1 gram sejuta. 1 gram sejuta. Emas segini. Waduh. Masya Allah, bisa beli motor 3 apa 4. Bayangin kalau serauk, lu beli rumah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuh Nabi kalau ngasih tuh kayak gitu. Nabi Muhammad tuh nerima hadiah. Kalau sedekah enggak nerima sedekah, enggak nerima zakat. Begitu. Tapi dikasih hadiah untuk dirinya pribadi diterima. Dimakan, diterima. Tapi kalau sedekah enggak. Ada orang ngasih, dikasih orang lain. Itu sedekah. Tapi hadiah diterima. Tapi kalau sedekah, zakat buat orang. Terus Nabi kalau nerima hadiah ngebales. Dibalas. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu alam. Ada satu orang masyhur, orang yang wara', tapi datang kepada orang yang gabail, yang tidak wara', yang campur aduk. Bilang, "Kaif hadza?" kata Habib Ali. Orang macam dia kan teladan. Mimman yughtada bihi. Gudwah, teladan. Kalau teladan kayak begini apalagi orang lain. Maksudnya kalau gabail dari fulan atau fulan emang biasanya begitu deh, nggak heran. Akan tetapi dari keluarga salihin wal aulia dikenal tentang wara'nya, terus bersikap gitulah nggak pantas. Ada satu orang bilang, la'alla urbama ma'hu tariq, mungkin dia ada jalan sendiri, jalannya beda lah. At-tariq hadza ila wahidah, jalan satu. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Ini jalanku lurus, ikutin. Ini jalan tol, jalan utama, ikutin. Wala tattabi'us subul. Ini jalan yang guduah untuk diteladani. Langkah kaki para aulia itu murni, bersih. Bukan pijakan yang licin yang bikin kepleset. Pijakan mereka tuh murni, suci, bersih, steril. Mereka enggak berpijak di lumpur, enggak berpijak di kotoran. Mereka memijaknya itu dalam tempat yang murni, suci, bersih, steril. Bukan yang berlumpur. Yang bikin kepleset. Al-arifin itu bisa diteladani di
fil bidayah sama fil nihayah bukan berarti selalu bisa diikutin. Kita mau ikutin kaum arifin billah, bidayahnya dia di permulaannya, salatnya sekian ratus rakaat, zikirnya, ibadatnya. Itu yang diikutin, yang diteladanin. Ini kagak langsung ngikutin dia dihormatin orang. Nah, saya juga pengen dihormatin orang. Dia duduk di depan nonjol. Nah, saya juga mau begitu. Begitu. Yang mau ente teladanin, yang diteladanin tuh jangan salah teladan. Begitu. Teladanin bidayahnya dia dulu bagaimana? Awalnya dia bagaimana dulu? Teladanin dari anak tangga pertama, anak tangga kedua. Begitu. Orang ketika udah di puncak berbeda. Enggak berarti keadaan dia bisa dicontoh untuk orang-orang yang masih di anak tangga yang pertama. Wal arif yuqtada fil bidayah wa la yuqtada bihi fil nihayah. Di permulaan teladan contoh, tapi fil nihayah enggak selalu. Hatta kan ba'dul awliya was salihin, Imam Junaid atau ghairuh sampai bilang saya untuk sholat subuh di masjid kadang tuh saya harus nyeret kaki saya seret saking beratnya. Berat dari apa? Dari tanazzulat yang turun di akhir malam, anugerah dan magam yang turun di akhir malam itu hingga membuat dia tuh untuk berdiri aja susah. Tapi enggak, nanti dicontoh sama orang enggak pada ke masjid, enggak pada hadir jamaah. Sengaja saya paksain, saya berdiri, saya seret kaki saya sampai ke shaf, sampai ke masjid, sampai sholat, saya seret. Biar orang enggak mencontoh. Ada imam wali, dia enggak ke masjid. Dia merasakan hal yang ente enggak rasakan. Terbebankan dengan apa yang enggak terbebani. Tapi pakai taslim, teladanin dia di bidayahnya, tapi di puncaknya belum tentu tepat untuk diteladani, tetapi tetap taslim, wasallim li ahlillah fi kulli mushkilin ladaika. Jangan suudzon sama wali. Celaka ente kalau husnudzon sama wali, kualat. Makanya itu orang sekarang enggak ada berkah, enggak ada husnudzon. Orang dulu husnudzon hatta sama anaknya, hatta sama muridnya, hatta sama rekannya. Apalagi sama yang di atas dia. Yang kesian orang enggak tahu diri. Enggak tahu maratiban nas. Enggak tahu diri. Sebab orang yang tahu diri tahu posisinya di mana. An-nas binisbah ilaik thalath. Manusia itu ada 3. Ada yang di atas kita, ada yang sejawat sama kita, ada yang di bawah kita. Yang di atas kita kamalul adab wa ta'zim wa taslim. Perlakukan orang yang di atas kita dengan adab yang sempurna, ta'zim yang sempurna, penghormatan yang sempurna, dan penyerahan taslim yang sempurna. Tahu diri siapa yang di atas kita. Lu hebat, lu dikagumi, lu ini, tapi tahu batasan ente. Siapa yang di atas ente? Tahu diri. Tahu. Ada juga orang yang sejawat sama dia. Adapun orang yang sejawat sama dia kamalul insaf wal adab. Memperlakukan orang tersebut dengan insaf, kasih haknya dia secara sempurna tanpa menuntut dia ngasih haknya kita. Bersikap dengan adab yang sesantun mungkin. Dan terhadap orang yang di bawah kita kamalur rahmah, kasih sayang yang sesempurna mungkin. Kasih sayang dan rahmat yang sempurna mungkin kepada orang yang di bawah kita. Hadza huwa. Itu sikapnya. Yang di bawah kita apa? Dia tukang maksiat. Ya berarti kan di bawahnya ente anggap. Ya perlakukan dia dengan kasih sayang yang sempurna. Dia penjahat dengan kasih sayang yang sempurna. Kamalur rahmah. Yang sejawat sama dia kamalul insaf.
Walaupun dia nggak muji kamu, puji dia. Nggak menghormati kamu, hormati dia. Nggak beradab kepada kamu, adab kepada dia. Ada. Ciri orang berakal begitu, ada lu dalil. Ala kamali agli thana'uhu ala agrani. Bukti terkuat atas kesempurnaan akal seseorang ketika dia legowo memuji orang lain. Legowo memuji orang yang sejawat sama dia. Sayyidina Musa diangkat jadi nabi. Tapi Nabi Musa bilang kasih Harun, huwa afsahu minni lisana. Harun lebih fasih lisannya dari saya. Lisannya, lidahnya lebih fasih dari saya, kata Sayyidina Musa. Fadhalu grup hina. Sana'u ala agrani. Wa amma ma'aman huwa fawqak. Kamalil adab wa ta'zim. Kamalil adab wa ta'zim. Orang dulu hatta sama agran. Sekali Habib Hasan bin Saleh bertamu di rumahnya Habib Abdullah bin Husain, terus mau ke kamar mandi, pamit kamar mandi, lihat ada sendalnya Habib Abdullah ya dia pakai, masuk kamar mandi, toilet, keluar lagi, terus balik lagi ke majelis, dia bilang ya wal afuh Habib ya Habib Abdullah, istamalna hidhiyak ilal hammam, saya pakai sendal kamu ke hammam tadi, nggak pakai izin, sekarang saya ngomong. Dengar gitu Habib Abdullah bin Husain, ini temannya nih sejawat, bilang na'al labisaha Hasan bin Saleh la tulbas ba'daha. Itu sendal kalau udah dipakai oleh Hasan bin Saleh nggak boleh ada lagi orang pakai, simpen buat keramat, buat jimat, simpen. Itu sampai beliau meninggal dibuka di petinya itu peninggalan Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang ada sekarang nih, itu diantaranya ada dua benda, satu tasbihnya dia, satu sendalnya dia, sendal yang dulu dipakai oleh Hasan bin Saleh Al-Bahar. Hasan bin Saleh sahibnya, temannya. Tapi lihat adabnya kayak begitu kepada Hasan bin Saleh. Akhlaknya kayak begitu. Beneran min qalbuh dia lakukan itu. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Sayyidina Imam min Abi Bakar Al-Adni, itu waktu beliau wafat meninggal dunia, dibuka peninggalannya, dibongkar peninggalannya, ada peti, dalam peti ada peti lagi kecil, dibuka ada bungkusan, di balik bungkusan ada bungkusan, dibuka lagi tuh bungkusan paling akhir dengan bungkusan bagus, dalamnya apa? Sendal. Terus itu ada tulisannya, hadza na'al syaikhi wa murabbi ruhi Sa'ad bin Ali Bamudhaj. Bukan ahli bait, bukan ahli bait. Ini sendal guru saya, Sa'ad bin Ali Mudhaj. Sendalnya dia. Dijadikan tuh disimpan buat berkah. Sendal. Khurafat berlebihan. Abdullah bin Mas'ud sendalnya Rasulullah. Bagiyatun mimma taraka alu Musa wa al Harun. Apa isinya? Pecahan dari lauh Taurat. Kemudian ada imamahnya Sayyidina Musa atau Sayyidina Harun. Terus ada potongan tongkat punya Nabi Musa, ada sendalnya di situ, bas. Ada bagiatun mimma taraka al Musa wa al Harun tahmiluhul malaikah, digotong, diarak oleh malaikat, ditabut. Ada bagiatun mimma taraka al Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau malaikat, ada syirik, khurafat. Percaya sama berkah, malaikat ngegotong. Lakum fil Quran ada.
وانتزح من حمانا إن شفت نحن انبسطنا إن غربنا ظهرنا إن ظهرنا غربنا وادنو منا إذا ما شفت نحن انقبضنا لأن العارف إذا انقبض انضبط حاله وإذا انبسط تنازل مع الناس ويخاف أن يقتدى بما لا يصلح الاقتداء به. وادنو منا إذا ما شفت نحن انقبضنا انتزح من حمانا إن شفت نحن انبسطنا إن غربنا ظهرنا وإن ظهرنا غربنا. من يكون بكل علم عالم ولم يذق فهو ساه نائم فخف عليه ما يخاف الهائم ده كفاه الموت والأهوال ونيلها من منح فيض وهبي وفتح فضل بعد جد كسبي لا من رواية الوراء كتبي ولا بقيل علمها وقالي طوبى لمن ضاب لها استعداد وانحل من رق السواء فؤاد فحل في عين الحجار شاد فذاق منها بلة ببالي فبلة من كأسها المختوم تملأ رياض القلب بالعلوم وتحفظ الفهم عن الوهوم وتطلق العقل عن العقال. الله يكرمنا بذلك إن شاء الله، لا يحرمنا من عطاء وجوده وكرمه.